mempertahankan pelanggan yang sudah ada ya. Makanya di sini jasa itu untuk customer retention atau mempertahankan pelanggan. Nah, ketika kita melakukan pertahanan, maksudnya mempertahankan pelanggan, itu kita biasanya akan mementingkan lower cost atau biaya yang rendah, terus volume of purchase, price premium juga bisa, sama word of mouth. Jadi kan ketika kita bisa mempertahankan pelanggan, kita bisa menurunkan biaya yang kita keluarkan, sama bisa meningkatkan volume of purchase, jadi volume penjualan bisa meningkat, terus juga bisa price premium sama word of mouth. Kan kalau kita punya banyak pelanggan, otomatis kan word of mouth juga biasanya semakin banyak dilakukan, karena biasanya konsumen yang loyal itu kan secara nggak langsung pasti mempromosikan perusahaan kita. Nah, itu juga akan meningkatkan margin sama profit perusahaan. Yaitu bedanya tadi, kalau ofensif itu kan ada price premium, reputation, sama apa satunya, sama market share. Tapi kalau defensif ini ada lower cost, volume of purchase, price premium, sama word of mouth. Dan semuanya itu akan meningkatkan profit perusahaan. Itu. Nah, ini sekarang persepsi pelanggan terhadap pelayanan dan kecenderungan pembelian. Nah, ini jasa itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Itu bisa customer retention, ini tadi bisa keempat itu, terus bisa meningkatkan penjualan sama meningkatkan profit. Jadi intinya sama, pokoknya ujung-ujungnya peningkatan profit penjualan. Nah, soal ini persepsi pelanggan terhadap pelayanan dan kecenderungan pembelian. Jadi ini service encounter, ini service yang diberikan, jasa yang diberikan itu kan mempengaruhi service quality atau kualitas dari service, itu mempengaruhi behavior intention. Apakah kalau misalnya pelayanan yang diberikan itu bagus, kan konsumen puas. Nah, kalau puas biasanya akan kembali lagi ke perusahaan tersebut. Makanya itu dia akan bisa mempengaruhi customer retention. Jadi semakin banyak yang kembali ke kita, berarti pelanggan kita semakin banyak, dan itu akan meningkatkan profit. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk efek ekonomi. Sebelum kita masuk ke efek finansial jasa, kita bahas tentang balance scorecard, jadi pengukuran kinerja jasa. Yang mau ditanyakan Mbak Mas sampai sini? Aduh, ulah. Yang sudah baca balance scorecard, ada yang tahu nggak apa balance scorecard itu?
Halo, saya lanjutkan ya. Di ini balance scorecard itu kita mengukur kinerja jasa. Kira-kira kinerja perusahaan itu hanya diukur dari segi finansial apa enggak? Hanya dari segi finansial apa dari segi yang lain juga? Halo? Halo? Hal lainnya apa kalau selain finansial? Jadi kalau mengukur kinerja perusahaan itu nggak hanya dari sisi finansial ya, tapi ada. Jadi balance scorecard itu sistem pengukuran strategis yang menjangkau ruang lingkup kinerja lainnya yang dibutuhkan, nggak hanya kinerja finansial. Hal lainnya itu apa? Nah, itu bisa dilihat di gambarnya di halaman 9.16. Kalau nggak kelihatan di PPT bisa dilihat di halaman 9.16. Di situ jadi kinerja perusahaan itu juga bisa dilihat dari sisi operasionalnya, sisi innovation and learningnya, sama sisi customernya. Jadi nggak hanya dilihat dari sisi kinerja keuangan saja. Jadi kayak misalnya di sini untuk operationnya itu bisa dilihat dari transaction time-nya atau responsiveness dari karyawannya seperti apa, first time-nya kayak gimana, terus proses quality yang diberikan itu seperti apa. Pokoknya jadi ketika melakukan pelayanan itu seperti apa, itu sisi operasinya ya. Jadi berapa lama pelayanan itu dilakukan itu